Hai, 4 rune kuno tenggelam dalam dantian Xiaolinger dalam sekejap, dan dengan hilangnya 4 rune, udara yang hampir mengeras, perlahan mengalir kembali. Meskipun Qin Yichen memiliki kekhawatiran dalam hal ini, dia tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak jahat, dan jika dia ingin menyakiti roh kecil itu, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk memasuki pohon kehidupan untuk memahami kitab kehidupan. Oke, setelah beberapa saat, roh kecil yang masih sedikit bingung, wajah kecil yang tidak bersalah itu tiba-tiba berhenti, dan mata yang seperti kaca berkedip karena kecewa. Siu. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau murni terbang keluar dari atas kepalanya, langsung ke langit. Apa itu? Tanda seru. Di bawah sinar hijau ini, sekelompok elf, diaken, langsung berlutut. Bahkan para elf kerajaan, Avril, Ratu Elf, dan bahkan lelaki tua itu semuanya merasakan depresi yang kuat. Perasaan itu, mereka belum pernah bertemu sebelumnya, karena itu adalah rasa paksaan dari Bloodline. Peri kerajaan adalah dewa dan roh yang lahir dari pohon kehidupan. Sebagai elf kerajaan, saat melihat pancaran cahaya hijau, ada rasa ketulusan. Betapa konyolnya ini, tanda seru, tanda seru. Mendesis, tiba-tiba, jalur suara mendesis aneh bergema di atas langit. Tepat di atas langit, tiba-tiba ada hembusan angin yang pecah. Siu. Hai. Di jalan yang salah, aliran cahaya bersiul dari segala arah. Itu adalah unicorn dengan kepala putih dan sayap di pinggang. Apakah itu unicorn? Tanda seru. Kenapa mereka di sini? Diaken itu terkejut melihat unicorn. Banyak elf, terbang seperti pita. Bahkan banyak elf, tetua, menemukan bahwa unicorn yang telah menandatangani kontrak dengan mereka ada di antara mereka. Tidak peduli bagaimana mereka berkomunikasi, yang terakhir tidak menanggapi sama sekali. Itu hanya beberapa nafas kerja, dan unicorn datang ke langit ini. Tetapi mereka tidak jatuh, tetapi melayang di udara. Mendesis, dalam kengerian semua orang. Suara mendesis datang dari kejauhan seperti Chunlei. Di bawah suara mendesis ini, unicorn arogan yang asli menundukkan kepala sedikit seolah menunjukkan ketulusan mereka pada suara itu. Siu. Di bawah tatapan mata yang ketakutan, seberkas cahaya datang dengan kecepatan yang menakutkan, seolah merobek ruang terbuka, dan meledak dengan cepat. Segera, aliran cahaya jatuh ke langit, dan akhirnya berhenti di depan Xiaolinger. Sinar cahaya perlahan menghilang, dan seekor unicorn muncul di hadapan semua orang. Ukuran unicorn ini sedikit lebih kecil dari unicorn biasa. Itu penuh dengan cahaya kristal seputih salju, dan tanduk kecil di tengkorak itu seperti kristal es kristal, memantulkan sinar matahari. Bersinar menyilaukan. Hal yang paling mencolok adalah sepasang sayap di pundaknya. Sepasang sayap ini bersinar dengan cahaya dingin yang dingin, seolah-olah dapat dengan mudah merobek udara asalkan kipasnya kecil. Raja Unicorn, melihat unicorn ini, bahkan wajah Ratu Elf tidak bisa tidak berubah sedikit, dan bisikan bisik-bisik sedikit keluar dari mulutnya. Meskipun dikabarkan bahwa unicorn dan ras roh saling menemani, hanya ras roh sejati yang tahu bahwa meskipun mereka memiliki banyak penatua, diaken, dan unicorn, mereka telah menandatangani kontrak, tetapi mereka tidak benar-benar hidup bersama. Dengan kata lain, unicorn hanya meminjam tempat perlombaan roh yang bagus untuk berkembang biak, satu sama lain, sama sekali tidak seintim di legenda. Unicorn yang telah menandatangani kontrak dengan Fine Spirit Rache umumnya tidak akan berbicara level yang sangat tinggi. Karena semakin kuat unicorn, semakin bangga dirimu. Raja unicorn legendaris tidak pernah dijinakkan oleh pembangkit tenaga listrik sepanjang sejarah perlombaan roh. Dalam hal ini, Spirit Rache yang baik hanya bisa menghela nafas secara diam-diam dan menyesalinya. Unicorn bisa dikatakan sebagai kesayangan angin. Dalam hal kecepatan, melihat seluruh 10.000 benua etnis, saya khawatir tidak ada ras yang bisa mengendalikannya. Kecepatan Raja Unicorn legendaris ini, saya khawatir itu 10 juta li dalam sekejap, tidak bisa dilebih-lebihkan. Biasanya, setiap kali eksekutif elf ingin menandatangani kontrak dengan unicorn, dia perlu berkomunikasi dengan saluran unik unicorn melalui pengadilan elf. Hanya setelah mendapat izin dia bisa melihat unicorn. Dan saat ini, di atas langit, langit tertutup, dan bahkan mereka yakin semua unicorn ada di sini. Unicorn tinggal di tanah kedamaian dan kemakmuran mereka yang tersembunyi. Mereka tidak pernah keluar tanpa izin. Mengapa itu tidak terjadi selama 10 juta tahun? Pertanyaan ini membingungkan semua elf. Bahkan Ratu Elf dan Raja Istana, saat ini, terlihat sedikit bermartabat. Saya bertanya-tanya apakah masalah ini baik atau buruk. Wow, binatang kecil yang sangat cantik. Saya tidak tahu kapan mata Xiaolinger kembali ke Qingming. Ketika dia melihat Raja Unicorn tidak jauh darinya, mata polos itu tiba-tiba meledak karena terkejut, dan telapak tangannya semakin terentang langsung ke Raja Unicorn. Hati-hati. Ketika dia melihat tindakan Xiaolinger, wajah Ratu Peri berubah, dan dia memanggil dengan cepat. Peri di pihak patriark sudah tua. Para diaken, masing-masing dan setiap orang tiba-tiba menyusut. Sebagai eksekutif senior ras roh,
Mereka memiliki kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan unicorn di masa lalu. Dan mereka iri dengan makhluk yang sombong seperti unicorn. Di bawah mereka yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, mereka memiliki harga diri yang tak tertandingi. Memiliki sebagian besar eksekutif spirit raja elit, yang pernah menderita kerugian besar di bawah unicorn. Ada banyak orang tua yang ingin mendekati unicorn secara paksa, dan halilintar yang dikeluarkan oleh unicorn yang terakhir memberikan warna hitam elektrik 78 hitam. Apalagi tujuan mereka hanyalah keberadaan unicorn yang kurang maju. Saat ini, Xiao Linger sedang menghadapi Raja Unicorn. Bahkan eksekutif puncak spirit raja hanya melihatnya di catatan buku kuno. Hari ini, mereka beruntung bisa melihatnya untuk pertama kali. Mengenai kekuatan Raja Unicorn, tidak ada yang meragukan betapa dahsyatnya daya ledak yang terkandung dalam tubuh kristal. Setelah tersinggung, saya takut bahkan Penatua yang suci, sulit menahan amarahnya. Qin Yichen mengerutkan kening. Tidak sulit untuk melihat dari tanggapan Ratu Elf bahwa unicorn ini tentu saja bukan pemprovokasi. Tetapi ketika matanya melihat ke arah raja, ditemukan bahwa yang terakhir juga terjalin erat saat ini, seolah memikirkan sesuatu. Dia tidak menghentikan semangat kecil itu.